Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya Ika Firdausi Aini Mahmulyana akan menjelaskan tentang kesulitan belajar dan motivasi dalam belajar. Jadi apa sih kesulitan belajar itu? Nah, kesulitan belajar itu adalah kondisi di mana seseorang atau individu itu mengalami suatu gangguan dalam proses belajarnya yang mengakibatkan hasil belajar itu tidak sesuai dengan kemampuan potensialnya. Nah, kesulitan belajar ini tidak melulu soal faktor internal saja, jadi bisa juga melibatkan berbagai aspek seperti psikologis, sosial, emosional, neurologis, bahkan lingkungan. Nah, ciri-ciri dari kesulitan belajar itu ada beberapa. Yang pertama yaitu prestasi akademik itu di bawah rata-rata. Jadi tidak sama dengan potensi belajar anak-anak yang tidak mengalami kesulitan. Nah, kemudian ada kesulitan dalam memahami instruksi. Jadi anak-anak dalam hal kesulitan belajar ini pasti ada satu atau dua hal itu yang mengganggu konsentrasi mereka sehingga tidak paham instruksi seorang pengajar dengan cepat. Kemudian ada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar ini mudah lupa terhadap pembelajaran yang telah diajarkan. Bahkan dalam waktu yang singkat dia sudah mengalami hal seperti ini. Kemudian yaitu konsentrasi pendek dan mudah teralihkan. Nah, contohnya adalah anak-anak yang mudah terdistraksi, mungkin saja mereka mengalami kesulitan belajar. Contohnya adalah anak-anak yang tidak suka matematika. Nah, karena apa anak-anak itu tidak suka matematika? Karena gurunya yang keras atau pembelajaran yang tidak menyenangkan. Nah, ini termasuk kesulitan belajar juga. Begitupun juga kesulitan belajar itu ada dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal di sini meliputi neurologis, psikologis, dan genetik. Nah, apa neurologis yaitu gangguan pada sistem saraf pusat, khususnya otak, yang mengganggu proses berpikir, memori, perhatian, dan pengolahan informasi. Contohnya yaitu anak-anak yang mengalami disleksia, ADHD, kemudian kalkulasia, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi tidak ada gangguan dari luar, jadi memang dari internalnya atau bawaannya. Itu di kondisi psikologis seseorang yang mempengaruhi emosi, mental siswa yang menyebabkan pada hal-hal kecemasan, depresi, bahkan trauma. Nah, anak-anak yang mengalami hal seperti ini, psikologis yang terganggu, itu pasti mengalami kesulitan belajar yang biasanya sangat mempengaruhi kehidupan pembelajarannya baik di sekolah maupun di luar. Kemudian ada genetika. Nah, genetika ini kesulitan belajar yang diturunkan dari orang tua. Nah, kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu yang pertama adalah lingkungan belajar yang tidak kondusif. Nah, untuk contohnya yaitu dekat sekolah itu ada orang yang memiliki sound system yang sangat keras. Nah, ketika sound system itu dinyalakan dengan sangat keras, itu pasti mengganggu konsentrasi belajar, mengganggu fokus, kemudian mengganggu ketenangan kelas. Jadi kemudian ada metode mengajar. Nah, metode mengajar ini berasal dari guru. Nah, ketika guru itu sangat monoton, membosankan, kemudian tidak mempunyai cara-cara menyenangkan dalam hal mengajar, ini pasti menjadi kesulitan belajar yang dialami anak-anak. Nah, sosial ini berpengaruh sekali dengan masyarakat. Nah, ketika anak sosial ini pasti menekan seorang anak untuk tidak berkembang dalam proses belajarnya. Kemudian ada ekonomi. Nah, ekonomi ini adalah hal yang krusial yang sangat banyak terjadi di lingkungan kita. Nah, lalu bagaimana caranya mengidentifikasi seorang anak atau seorang siswa itu mengalami kesulitan belajar? Nah, yang pertama yaitu adalah guru itu melakukan observasi secara langsung kepada siswanya, baik itu dari segi perilaku, pembelajaran, atau apapun. Nah, dengan observasi langsung ini, guru jadi tahu anak ini mempunyai kesulitan belajar seperti apa, baik dari faktor internalnya atau faktor eksternalnya. Nah, kemudian ada evaluasi akademik oleh guru. Nah, evaluasi akademik ini seperti contohnya adalah dilakukan tes. Nah, ketika tesnya itu dilakukan, guru kan bisa menilai anak ini kesulitannya di mana, atau anak ini lebih
dominan pembelajarannya baik itu di mana. Nah, kemudian ada pemeriksaan psikologis oleh ahli. Nah, ini dilakukan ketika anak-anak itu masuk ke lembaran baru, seumpama masuk ke tingkat yang baru. Biasanya di sekolah-sekolah elit itu dilakukan tes psikologis, kemudian tes IQ, EQ, dan lain sebagainya. Nah, ini mendukung anak itu proses pembelajarannya. Jadi guru juga tahu kesulitan serta kemudahan anak ini dalam belajar itu di mana. Jadi selain kesulitan dalam belajar, seorang individu atau seorang siswa itu juga mengalami kejenuhan dalam belajar. Jadi apa sih kejenuhan dan belajar itu? Nah, kalau kesulitan belajar itu adalah gangguan yang terjadi. Nah, kalau kejenuhan ini adalah keadaan ketika seseorang itu merasa bosan, lelah, tidak bersemangat, dan juga tidak menikmati proses belajar. Nah, penyebabnya apa saja sih? Jadi kejenuhan pada anak-anak atau siswa itu ada berbagai penyebab ya. Contohnya yang pertama adalah belajar terlalu lama tanpa istirahat. Nah, ini pasti akan membebani otak terlalu lama dan anak-anak itu menjadi cepat bosan, kemudian lelah, pasti ngantuk. Ya, proses belajar pasti akan terhambat dan tersita. Nah, juga percuma guru menerangkan apapun ketika anak dalam kondisi terlalu lelah, itu akan percuma saja, tidak akan ada satu pembelajaran pun yang masuk ke dalam otak siswa. Kemudian ada materi pembelajaran yang sulit dimengerti. Kemudian ada suasana belajar yang monoton dan membosankan. Ini adalah penyebab kejenuhan paling sering terjadi di kelas. Jadi suasana belajar yang tidak menyenangkan, kemudian sangat monoton, itu pasti akan berpengaruh besar kepada kejenuhan setiap anak dalam proses belajar. Isi motivasi dalam belajar. Nah, motivasi dalam belajar itu adalah dorongan atau semangat yang membuat seseorang atau individu itu mau belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini bisa dari dorongan psikologis, mental, atau dorongan materi. Nah, jadi motivasi ini bisa membuat seseorang itu lebih bersemangat atau lebih mempunyai tujuan dalam hal pembelajarannya. Motivasi belajar itu ada beberapa. Yang pertama adalah tujuan belajar yang jelas. Jadi ketika seorang siswa itu mempunyai tujuan belajar yang jelas, akan memotivasi dirinya agar untuk berusaha dengan lebih keras lagi dan belajar dengan giat. Jadi kemudian ada kondisi psikologis dan emosional siswa. Nah, ini faktor-faktor ini mempengaruhi motivasi belajar anak sangat besar. Contohnya, kemudian ada lingkungan belajar yang mendukung. Lingkungan belajar yang mendukung ini menjadi motivasi belajar seorang anak itu menjadi giat atau lebih malas. Nah, ketika lingkungan belajar yang itu kondusif, itu pasti akan membuat anak itu lebih merasa bersemangat dan giat dalam belajar. Kemudian ada gaya mengajar guru yang menarik. Ini yang sering dilupakan oleh pendidik saat ini. Jadi ketika gaya mengajar guru itu menyenangkan, pasti anak itu mudah sekali mengingat pembelajarannya. Tapi di sebaliknya, ketika gaya belajar guru itu monoton, itu pasti membuat anak juga merasa jenuh. Dan kemudian ada dukungan dan dorongan dari orang tua. Ini sangat berpengaruh besar pada psikologis anak. Ketika dukungan dan dorongan dari orang tua itu baik, sih membuat anak berpikir, oh, orang tua aku sudah mendukung dengan penuh, otomatis aku harus belajar dengan baik. Nah, kemudian ada yang terakhir, yaitu pengalaman, keberhasilan atau kegagalan sebelumnya. Ketika anak mempunyai motivasi belajar yang baik, dia akan belajar dari pengalamannya. Baik itu jenis-jenis motivasi dalam belajar itu ada dua. Yang pertama, motivasi internal atau dari dalam dirinya sendiri, dan kedua yaitu motivasi eksternal atau dari luar. Nah, motivasi internal atau dari dalam diri itu misalnya ingin menjadi pintar, ingin mencapai cita-cita, atau ingin punya masa depan yang lebih baik. Nah, seseorang hidup itu pasti punya mimpi. Nah, mimpi itu adalah sebuah motivasi. Jadi kemudian kalau motivasi eksternal atau dari luar itu misalnya ingin dapat nilai bagus, ingin dapat hadiah, atau ingin membanggakan orang tua. Nah,
motivasi eksternal ini muncul karena adanya orang lain yang difikirkan oleh seorang siswa. Jadi ada rasa atau ada bentuk fisik yang memang bisa dilihat ketika pencapaian seorang anak itu muncul. Nah, motivasi eksternal ini bisa didapat dari sebuah nasihat atau dukungan dari orang tua maupun guru. Nah, fungsi motivasi dalam belajar. Nah, pertama adalah motivasi itu sebagai penggerak utama aktivitas belajar. Nah, tanpa motivasi, anak tidak akan mempunyai keinginan belajar dengan kuat. Jadi, ketika ada motivasi, pasti dia itu akan menjadi penggerak yang paling besar dalam hal aktivitas proses belajar. Nah, kemudian ada pemberi arah dan tujuan. Nah, motivasi ini kan sama seperti mimpi. Jadi ketika mimpi itu sudah ada di angan-angan atau sudah ada di dalam hati, itu pasti sudah memberikan arah dan tujuan anak ini kenapa harus belajar dan apa yang mau dicapai gitu. Kemudian ada penentu intensitas dan ketekunan. Nah, kalau motivasi semakin besar, motivasi belajar itu semakin besar, pasti dia itu akan menjadi sebuah intensitas dan ketekunan dalam hal pembelajaran bagi seorang anak. Yang terakhir yaitu penguat dan peningkat prestasi. Ini biasanya menjadi motivasi paling besar bagi seorang anak ketika dia itu mempunyai mimpi yang lebih tinggi. Jadi motivasi dalam belajar ini menjadi peningkat prestasi yang signifikan terhadap proses pembelajaran anak. Lalu gimana sih cara meningkatkan motivasi belajar siswa? Nah, ada beberapa cara. Jadi yang pertama yaitu bantu siswa itu paham dengan tujuan dan makna belajar. Jadi untuk mengajarkan anak itu apa sih tujuan pendidikan itu, apa sih tujuan belajar, apa sih makna belajar, dan apa yang didapat dari belajar. Nah, ketika seorang guru itu memberikan pengertian tentang belajar pendidikan kepada seorang anak dengan bahasa yang mudah dan menyenangkan, itu pasti anak sudah punya, oh ternyata pendidikan belajar itu nggak hanya dituntut untuk aku bisa kerja atau hanya untuk uang atau materi, tapi untuk sesuatu yang lebih dari itu. Nah, jadi guru dianjurkan untuk memberikan pemahaman kepada murid-muridnya atau kepada para siswa untuk mengerti dulu makna dari belajar dan pendidikan itu seperti apa. Nah, kemudian ada memberi penguatan positif secara konsisten. Nah, misalnya adalah reward. Reward ini adalah hal kecil yang berdampak besar bagi seorang siswa. Ketika anak itu ketika diberikan sebuah reward kecil, itu pasti mereka akan, oh ternyata usahaku itu dihargai oleh seorang yang lain. Kemudian ada suasana belajar yang menyenangkan. Untuk mendapatkan motivasi belajar yang lebih dari seorang siswa, suasana belajar itu haruslah yang kondusif. Yang terakhir yaitu memberikan tantangan yang masuk akal, sehingga anak-anak atau siswa itu tertantang dan masih bisa mengerjakan. Jadi tantangan ini biasanya memacu adrenalin seorang siswa untuk menunjukkan, oh aku mampunya di sini, aku mampu loh. Nah, jadi nggak hanya pada tes saja, tes ulangan ujian akhir semester atau ujian tengah semester. Jadi berikan tantangan yang sekiranya menarik bagi mereka, tapi juga mereka bisa mengerjakan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kesulitan belajar dan motivasi dalam belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, Ibu Nihna, selaku dosen psikologi pendidikan. Terima kasih sudah memberikan pengetahuan kepada kami dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.